Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang statistika. Di sini kita punya bahwa dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, di mana rata-rata nilai pelajaran statistika mereka adalah 8. Rata-rata nilai tersebut tetap sama meskipun satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Dan dikatakan bahwa nilainya ini berupa bilangan bulat positif yang tidak lebih besar daripada 10. Dan tidak semua siswa memperoleh nilai yang sama. Kita tanyakan nilai terendah yang mungkin ada sebanyak. Di sini perhatikan bahwa kita perlu tahu terlebih dahulu konsep tentang rata-rata gabungan. Di mana misalkan kita punya ada dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Di sini untuk rata-rata gabungan kita notasikan sebagai X bar. Ini dirumuskan sebagai X bar 1 dikali F1 ditambah X bar 2 dikali F2 dibagi dengan F1 ditambah F2. Perhatikan bahwa X bar 1 ini adalah rata-rata dari kelompok yang pertama. Dan F1 di sini adalah frekuensi dari kelompok yang pertama. Lalu untuk X bar 2 berarti adalah rata-rata dari kelompok yang kedua, dan F2 adalah frekuensi dari kelompok yang kedua. Di sini kita perhatikan ada 30 siswa, yang berarti kita dapat misalkan di sini untuk ilustrasinya ada 30 nilai. Jadi kita punya misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya hingga di sini kita punya ada X30. Dan ini kita anggap sudah diurutkan. Jadi X1 di sini adalah yang paling kecil atau minimum, dan yang di sini untuk X30 berarti adalah yang maksimumnya. Ya kita perhatikan bahwa rata-rata keseluruhannya adalah 8. Dan dikatakan juga bahwa rata-ratanya akan tetap sama, berarti tetap 8 apabila satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Jadi tanpa diikutsertakan X1 dan X30 ini, ternyata rata-rata dari X2 hingga X29 nantinya tetap sama, yaitu 8. Berarti kita dapat menggunakan konsep rata-rata gabungan. Di sini kita akan bagi kelompok. Jadi misalkan di sini kita anggap bahwa untuk kelompok yang pertama, ini adalah berarti dari siswa yang memperoleh nilai di urutan kedua hingga ke-29. Jadi kita tuliskan saja X3 hingga di sini kita punya X29. Sedangkan untuk kelompok kedua, di sini hanyalah untuk yang nilai terendah dan juga nilai yang tertinggi. Sehingga jika kita perhatikan, di sini untuk rata-rata gabungan kita punya adalah X bar seperti ini. Ini akan sama dengan X1 bar dikali dengan F1 ditambah dengan X bar 2 dikalikan dengan F2, lalu kita bagi dengan F1 ditambah dengan F2. Perhatikan bahwa di sini rata-rata gabungan tadi adalah 8. Ini akan sama dengan X bar 1 adalah rata-rata dari kelompok yang pertama. Yang kita punya adalah 8. Karena tadi nilai rata-ratanya tetap ketika satu nilai terendah dan nilai tertinggi dikeluarkan. Dikali dengan frekuensinya. Jadi kita perhatikan bahwa kelompok pertama di sini ada 28 siswa. Berarti frekuensinya adalah 28. Lalu kita tambahkan dengan X bar 2, di mana ini adalah rata-rata dari kelompok kedua yang ingin kita cari, dikalikan dengan F2, yaitu frekuensi dari kelompok kedua, yang hanyalah 2, karena hanya terdiri atas 2 siswa. Kita bagi dengan F1 ditambah F2, berarti 28 ditambah dengan 2. Sehingga untuk 8 akan sama dengan 28 dikali 8 dikali dengan 28, kita biarkan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan dengan 2. X bar 2, lalu kita bagi dengan 30. 30-nya kita oper ke ruas kiri, kita jadi kalikan. Berarti kita punya adalah 8 dikali dengan 30 akan sama dengan 8 dikalikan dengan 28 ditambah dengan 2 X bar 2. Sehingga jadi kita perhatikan bahwa yang ini dapat kita pindah ruaskan ke kiri. Sehingga untuk 8 dikali dengan 30 dikurang dengan 8 dikalikan dengan 28 akan sama dengan 2 X bar 2. Jadi kita perhatikan bahwa 8-nya dapat kita keluarkan. Berarti menjadi 8 yang dikalikan dengan 30 dikurang 28. Ini akan sama dengan 2X bar 2. Sehingga kita punya bahwa untuk 8 dikalikan 2 ternyata adalah 2 dikali dengan X bar 2. Berarti ini dapat kita coret. Sehingga kita mendapati sebenarnya untuk X bar 2 akan sama dengan 8. Jadi rata-rata dari kelompok yang kedua adalah 8. Padahal perlu kita ketahui bahwa tadi untuk rata-rata dari kelompok kedua, jelas ini adalah berarti nilai yang terendah ditambah dengan nilai tertinggi, kita bagi dengan frekuensinya yaitu 2. Jadi kita punya hubungannya menjadi seperti ini. Berarti 2-nya dapat kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti kita dapati bahwa untuk 16 akan sama dengan X1 ditambah dengan X30. Dengan kata lain, bahwa untuk nilai terendah ditambah dengan nilai tertinggi
ternyata hasilnya adalah 16. Nah, mari di sini kita tentukan kira-kira nilai terendah mana saja yang mungkin ketika kita punya bahwa untuk nilai terendah ditambah dengan nilai tertinggi haruslah 16. Padahal kita tahu di sini karena dikatakan nilainya merupakan bilangan bulat positif yang tidak lebih besar daripada 10. Dan di sini dikatakan bilangan bulat positif, yang berarti jelas nilainya lebih dari 0. Berarti kita mulai dari 1, lalu di sini 2, 3, dan seterusnya hingga 10. Jadi ini adalah kemungkinan nilainya. Nah, namun tentunya di sini kita tidak dapat mengambil sebarang nilai yang terendah. Karena kita tahu bahwa di sini ada batasannya, di mana nilai terendah ditambah dengan nilai tertinggi haruslah sama dengan 16. Mari kita cek untuk kemungkinan pertama. Kita ambil saja nilai terendahnya di sini, misalkan yang mungkin adalah 6. Nah, lalu untuk nilai yang tertingginya kita ambil adalah 10. Nah, jika kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah 16. Berarti ini sebagai satu kemungkinan yang memenuhi. Dan keduanya ini merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan untuk kemungkinan kedua, misalkan kali ini kita ambil untuk nilai terendahnya adalah 7. Lalu untuk nilai tertingginya, misalkan kita ambil adalah haruslah 9, supaya jumlahnya 16. Dan ini memenuhi. Untuk kemungkinan ketiga, kita cek lagi, misalkan untuk nilai terendahnya, ini adalah 8, berarti nilai tertingginya juga harus 8. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa ini tidak boleh. Karena ketika nilai terendah dengan nilai tertingginya sama, berarti semua siswa akan memperoleh nilai yang sama. Padahal dikatakan bahwa tidak semua siswa memperoleh nilai yang sama. Jadi perhatikan bahwa ini tidak mungkin, karena jika di sini mungkin nilai terendah sama dengan nilai tertinggi, berarti semua siswa haruslah nilainya 8, 8, dan seterusnya. Nah, tentunya ini tidak boleh. Jadi di sini kita hanya ada dua kemungkinan. Berarti kita tuliskan ada sebanyak dua, yaitu nilai terendah yang mungkin kita punya adalah 6 dan juga 7. Sampai jumpa di soal berikutnya.